warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Tsalatsah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan arkanul Islam. Yang pertama adalah tentang syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Yang ingin ditekankan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala pada bab ini adalah berkaitan dengan bahwa seseorang ketika bersyahadat itu bukan semata-mata dia bagian dari rukun Islam, akan tetapi padanya ada bimbingan, ada dalil dan keterangan ketika seseorang membacanya. Perlu untuk kita pahami bersama bahwa perkara ini sering dianggap remeh, dianggap enteng karena orang tidak mengerti apa yang dimaukan dengan syahadat tadi dan apa maknanya. Sampai saya di sini membawakan dalil khusus tentang fadalilu syahadah. Dan dalil tentang syahadat itu menunjukkan begitu besar perhatian para ulama, khususnya mereka-mereka yang begitu peduli, begitu memperhatikan tentang akidah kaum muslimin, tauhidnya kaum muslimin, sehingga beliau menulis dengan rinci. Untuk apa? Agar umat terbimbing, agar umat mengetahui, agar umat berilmu. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa seseorang mengucapkan syahadat, ya hanya sekedar ucapan, persaksian. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitu saja. Dan orang-orang yang katakanlah tadinya bukan seorang muslim kemudian menjadi seorang muslim karena disebabkan misalkan karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu taufik, di mana dia terpanggil untuk masuk Islam. Wabihi wa nikmah, yang seperti ini biasanya karena proses pencarian. Proses pencarian, dia gelisah dengan keyakinannya, gelisah dengan agamanya yang tidak memberikan rasa nyaman peribadatan yang dilakukannya. Proses pencarian ini yang kemudian mengantarkan dia menjadi seorang muslim, sebagaimana banyak dulu terjadi dari kalangan para sahabat yang mereka mengikrarkan di hadapan Nabi dengan bersyahadat. Nah, cara mereka seperti itu biasanya luar biasa pengaruhnya, asar yang dirasakan, karena dia telah mengalami berbagai pengalaman kehidupan atau proses-proses yang lain, melihat kebenaran yang hakiki sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Bagaimana seorang Yahudi yang berislam karena begitu melihat kesabarannya Imam Al-Hasan Al-Basri pada pertemuan yang harus kita jelaskan, sehingga dia kagum seorang Yahudi sehingga dia berislam. Atau juga orang-orang yang datang kepada Nabi mengikrarkan syahadatnya, itu karena ada sudah proses yang luar biasa. Nah, ketika mereka bersyahadat tadi, itu benar-benar dilakukan dengan kesungguhan sehingga begitu kuatnya karakter
karakter mereka di dalam berislam. Kata orang Cirebon sih, ringan ucapan abot sanggae begitu ya. Gampang mengucapkan tapi berat untuk menyanggahnya. Nah, disinilah nanti akan kita lihat. Saya ulangi kembali. Dari ucapan mu'allif rahimahullah kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Fauzan. Kita lihat. Fadalilu syahadah. Karena yang namanya arkanul Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Wa shaumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila atau wa hajjul baitillahil haram. Ini 5 perkara yang sebagai bentuk arkanul Islam, rukun Islam itu, yang pertamanya adalah syahadat. Maka dijelaskan oleh Syekh Fauzan tentang dalil. Karena Syekh membawa dalil. Wa dalilu syahadah. Dan dalilnya bersyahadat itu adalah firman Allah sebagaimana kita baca. Sebagaimana tersebut di dalam surat Ali Imran. Ayat ke-33. Apa bunyinya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallah. Kata-kata syahidallah dijelaskan. Yang namanya syahidah ay hakama wa qadha wa a'lama wa bayana wa alzama. Sampai demikian rincinya. Yang namanya mempersaksikan itu adalah dia menetapkan hukum atas diri. Penetapan hukum. Wa qadha dan juga ketetapan dalam bentuk perintah. Wa a'lama dalam keadaan dia berilmu tentangnya. Wa bayana dia pun mendapatkan penjelasan secara rinci daripada pemahaman tadi. Wa aljama dan mengiljamkan, menetapkan, mewajibkan, melazimkan atas dirinya dari persaksian tadi. Apa? Annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan dia. Ketika seseorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Atau syahidu, aku mempersaksikan anta rasul an la ilaha illallah wa anta Muhammadur Rasulullah. Begitu. Biasanya orang-orang Arab seperti itu. Ketika dia mengikrar. Mereka langsung. Enggak dituntun oleh kita. Tidak dituntun. Apalagi seperti seseorang yang sedang berikrar. Dituntun kembali syahadat lagi. Masya Allah. Kondisi seperti ini ma'asyiral muslimin ibadallah. Kita tidak tahu. Yang ada, mereka mengucapkan. Nah, ketika proses pengucapan ini, enggak kaleng-kaleng. Makanya Rasulullah SAW marah ketika Usama bin Zaid membunuh seseorang yang sudah mengucapkan, la ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Aqatal taman qala la ilaha illallah ya Usama. Engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahai Usama. Dia takut dengan pedangku ya Rasulullah, kata Usama. Kamu telah belah dadanya dan kemudian kamu lihat hatinya apakah memang dia takut dengan pedangmu. Rasulullah SAW tidak menerima alasan itu. Sampai-sampai kata Usama bin Zaid. Padahal beliau adalah anaknya Usama, anaknya Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah. SAW lihat betapa dekatnya. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid. Tapi dalam perkara ini Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Ya nggak apa-apalah, mungkin karena itu takut sama pedangmu. Jadi tidak diberi uzur sama sekali. Ditegaskan, kamu telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai kata Usama, sekiranya aku waktu itu belum dilahirkan oleh ibuku. Saking nyeselnya. Saking sehingga Usama bin Zaid ketika terjadi fitnah, terjadi tafaruk antara antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, beliau memilih beruzlah. Memilih uzlah. Uzlah itu enggak ikut cawe-cawe. Kok ke sini, kalau pokoknya ke sini, enggak, menyendiri. Beliau uzlah.
menutup pintu rumahnya. Tidak mau ikut-ikut. Disebabkan karena penyesalan. Kenapa? Karena saat itu ma'ruf. Orang yang sudah bersyahadat itu mantap. Makanya di sini dalam keadaan wa alzama mereka mengiljamkan pada dirinya mempersaksikan dengan sungguh-sungguh persaksian. Sehingga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Tidak mau kepada berhala. Tidak mau melakukan bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ini hebatnya orang-orang dulu. Nah, ini yang dimaukan oleh Syekh dengan dalil itu tadi. Syahidallah. Sehingga terkadang yang terjadi pada diri kita, pada kaum muslimin, antara ucapan persaksian dia dengan amalannya bertentangan. Tidak ada dia padanya ketetapan hukum pada dirinya bahwa ini tidak boleh. Kenapa? Karena syaitan banyak menggelincirkan kita dalam bentuk penipuan-penipuan. Gak apa-apa itu, bukan, tidak membatalkan syahadat. Padahal kita mengetahui yang namanya syahadat atau yang namanya keislaman itu bisa menjadi batal. Makanya para ulama menulis risalah-risalah tentang nawaqid al-Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Apa yang membatalkan? Harus diketahui. Di antaranya adalah melakukan kesyirikan. Meminta kepada selain Allah. Berlindung kepada selain Allah. Memohon keberkahan kepada selain Allah. Dan berbagai amal-amal yang lain yang itu hak hanya Allah. Tidak dibolehkan, tidak boleh diberikan kepada manusia. Atau makhluknya. Tidak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah, istighatsah, isti'adah. Termasuk nadar-nadar, termasuk pula sembelihan-sembelihan. Sudah lewat penjelasan kita tentang azab dan lain sebagainya. Lewat dari bab-bab yang telah lalu. Yang itu semuanya dimurojaah kembali dan oleh kaum muslimin hendaknya dipaham. Masya Allah. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Muslimin yang ada di berbagai negara Islam, di berbagai belahan dunia Islam, dengan muslimin yang ada di Middle East khususnya, di negara Timur Tengah khususnya di Saudi. Makanya kenapa orang begitu bencinya, kenapa ajaran Wahabi disebarkan? Ini justru bukan ajaran, ini ajaran yang dulu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat dan kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama. Lantas kalau seseorang bersyahadat, kemudian dia bolehkan untuk melakukan amalan-amalan kesyirikan, lantas dari mana ini kita memahami Islam seperti ini? Islam seperti apa yang dimaukan? Sehingga aku seperti itu. Dibolehkan tabaruk ke kuburan orang saleh, dibolehkan ke tempat-tempat keramat, dibolehkan untuk hitung-hitungan dan lain sebagainya. Maka tumbuh subur ajaran-ajaran klinik di tengah-tengah masyarakat itu pertanda bahwa pemahaman tentang syahadat memaknai syahadatnya dalam keadaan tidak benar. Buktinya apa? Hal-hal yang seperti tumbuh subur, perdukunan. Ya terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi kalau ada proyek-proyek tertentu, ada event-event tertentu, dibikin orang percaya kepada pawang hujan, apa bayarannya. Ini mereka seperti itulah. Kondisi umat seperti itu. Kenapa? Ya karena dari awalnya salah di dalam memahami ini. Tidak ngerti tentang hakikat tauhidullah. Tidak ngerti tentang hakikat syahadat. Begitu. Inilah ma'asyiral muslimin ibadah. Maka syahid Allah. Allah mempersaksikan. Allah sendiri telah menetapkan seperti itu. Mempersaksikan. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah. Al-ilah makhluk sesuatu yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya dia. Tegas. Kalau orang
mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Akan tetapi dia masih seperti itu. Ya, tirakatan di tempat-tempat keramat, mengagungkan benda-benda yang dianggap dikeramatkan. Bahkan benda-benda keramat itu dianggap sesuatu yang dia menggantungkan diri kepadanya, dianggap hal-hal yang biasa, hal-hal yang remeh. Sama dengan HP, apa bedanya? Nggak bisa. Ketergantungan kita kepada HP dengan ketergantungan orang kepada keris, atau kepada besel, atau kepada batu ali, kepada jimat-jimat, itu beda ketergantungannya dengan HP kepada ATM. Ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi syubhat. Syubhat itu endah-endah benar. Syubhat itu endah-endah benar. Kaya-kaya benar, tapi salah. Itu namanya syubhat. Remeng-remeng gitu, gray area. Ya. Ngerti daya, itu syubhat. Benar, kayak ini. Salah ternyata. Lah itulah syubhat. Maka syaitan itu berupaya mengajarkan hal-hal yang sifatnya syubhat. Enggak apa-apa ini, itu anak kemarin sore aja menyatakan syirik. Gak syirik, orang ini pengakuan orang-orang saleh. Lihat, subhanallah. Ini terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Dan seakan-akan ajaran-ajaran seperti ini adalah perkara yang sesat dan menyesatkan. Padahal justru itulah Rasulullah SAW dulu memerintahkan manusia untuk melakukan seperti itu. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, ini yang harus dipahami. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang makna ini. Wa makna annahu la ilaha illa huwa ay la ma'buda bihaqqin illallah. Maka ketika Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, menunjukkan bahwa Allah telah mempersaksikan untuk dirinya sendiri bahwa tidak ada yang berhak ibadah yang melainkan. Nah, inilah kita ini ketika seseorang bersyahadat seperti itu. Tanamkan sesuatu yang kokoh dalam dada kita. Tidak ada yang berhak ibadah. Sehingga kita datang, kita ini ikhtiar. Sudah sekian lama usaha kayak gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangannya. Cobalah. Maksudnya apa? Ya ikhtiar. Lain. Yakin ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Kan tetap rezeki dari Allah, tapi kan yang namanya disyariati. Nah, Masya Allah, akhirnya orang kemudian pakai minyak wangi, dikucuri. Kalau di daerah yakni saat apa katalah Sumatera sana, ditepung tawari. Ditepung tawari, kasih air. Saya lihat benar tidak, ternyata memang benar ada di YouTube itu ada sekian kendaraan yang mau di launching itu dikasih air dulu. Ya subhanallah, masih yakin di zaman modern. Masih ada seperti itu. Menunjukkan kemodernan sebuah zaman itu bukan berarti kesyirikan hilang sama sekali. Tidak ada. Justru merajalela dengan berbagai bonusnya yang sangat canggih. Dengan berbagai perkara yang ditawarkan kepada manusia. Maka kembali kepada keyakinan kita. Maka masyaallah muslimin ibadallah, jangan silau. Jangan mudah terkagum-kagum ketika didapati manusia dengan kesuksesannya, ya, dengan keberhasilannya. Lantas dia kemudian melakukan amalia-amalia seperti itu. Nah, hanya satu sekian saja. Itulah penipuan-penipuan dari syaitan. Digambarkan berhasil. Padahal yang berhasilnya satu. Yang bablasnya sekian banyak manusia. Antum tahu ketika zamannya penggandaan uang. Wah, sudah. Ini orang padahal kena tipu aja semuanya. Ya, golang dari sini ke sini ke sini ke sini. Tapi yang rusak itu kan nama-nama istilahnya istilah-istilah dalam hasanah keislaman. Diustadkan, dikiaikan, diajengankan. Ternyata penggandaan uang dilakukan oleh orang-orang yang kriminal seperti itu. Dan sekarang terbukti
Mereka-mereka yang melakukan seperti itu ternyata na'udzubillah sampai tindakan kriminal, ada pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan berantai dan sebagainya. Dari mana awalnya? Ujung-ujungnya seperti itu. Makanya hati-hati ma'asyiral muslimin ibadallah. Yakin dengan agama kita ini. Kokohkan. Tidak usah mencari jalan-jalan dengan cara jalan yang tidak benar. Kenapa urusannya penggadaan uang itu? Karena ada ritualnya. Ada ritualnya. Ritualnya tidur tirakatan di tempat ini sekian hari. Nanti tirakatan di tempat itu sekian hari. Ada ritual seperti itu. Apa urusannya menggandakan uang dengan ritual-ritual tadi? Hanya untuk bentuk kamuflase berupa penipuan kepada umat. Tapi itulah tadi. Percaya saja. Rasulullah SAW. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak muskilah-muskilah yang terjadi disebabkan awalnya, proses awalnya karena lemahnya iman, lemahnya tauhid, tidak paham. Sebagai ahlu tauhid, maka ketika datang tawaran-tawaran seperti itu, tidak bergeming, tidak memberikan celah sedikit pun. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan tentang dua orang yang melewati sebuah kampung ya, dan tidak boleh melewatinya kecuali dengan berkorban kepada berhala tadi. Masih ingat kan? Ya. Kornib walau zubab. Berkorbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Ketika orang tersebut memberikan celah, laisa indi uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu yang bukan tahu aku korbankan. Itulah tadi. Ada celah. Oh, kamu nggak bawa apa-apa, gampang. Tepuk aja lalat, korbankan ke berhala kami bisa lewat. Tapi yang satunya dengan tegas, aku tidak akan berkorban dengan sesuatu apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tidak ada celah. Nah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Ketika ada celah-celah, segera kita tutup dengan keyakinan kita dengan belajar. Itulah pentingnya berilmu. Pentingnya memiliki ilmu. Pentingnya bertanya dalam perkara-perkara seperti itu. Tanyakan. Fas'alu ahlati. Ini saya agak ragu. Katanya saya supaya dagangnya laris, saya harus memberi minyak wangi. Yang minyak wangi itu dikucurkan di setiap pojok. Apa kita pengaruh? Tujuannya apa? Ya agar semuanya bentuknya penglaris. Itu dan lain sebagainya. Dan saya kalau mau berangkat, saya harus memakai sesuatu yang dilingkarkan di pinggang saya. Agar orang agar keluar auranya. Nah, zaman sekarang kan begitu. Auranya lah, itunya dan lain sebagainya. Maka ketika keraguan seperti itu muncul, tanyakan kepada ahli. Tanyakan. Karena segala bentuk kesyirikan dibedaki dengan cara apapun juga, maka ujung-ujungnya syirik tetap syirik kan kelihatan. Ya, dicoba ditutup dengan cara ini. Oh, ini. Ujung-ujungnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka Allah mempersaksikan. Kemudian kalimat berikutnya adalah tentang ucapan wal malaikat dan para malaikat. Menunjukkan malaikat pun mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedustaan besar orang-orang musyriki dulu yang menyatakan bahwa kami berdoa kepada para malaikat atau meminta kepada malaikat karena malaikat itu adalah kekasih Allah, bahkan mereka menyebutnya sebagai anak perempuan Allah. Nauzubillah. Subhanallah amma yasifun. Disebutkan seperti itu orang-orang musyrikin. Maka Allah nyatakan tidak demikian. Para malaikat itu justru mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sehingga malaikat bersih dari apa yang mereka kaitkan. Yang mereka sangkutkan. Malaikat tidak berkeyakinan seperti itu. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Dan mereka adalah makhluk Allah yang memiliki kedudukan mulia. Walaupun terjadi perselisihan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala.
Kata beliau, hal solihul bashar afdal minal malaikah. Apakah seorang yang saleh itu lebih afdal dari malaikat? Au malaikatu afdal minal salih. Minal solihul bashar. Atau malaikat itu lebih mulia dari orang yang lebih afdal daripada orang yang saleh. Kata beliau ala khilaf. Ala khilaf. Terjadi perselisihan. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Dan ketika kedudukan hamba Allah, karena memang ada khilaf, itu mulia, maka malaikat itu menghormati dan memuliakan makhluk Allah yang namanya manusia, bashar. Sehingga ketika diciptakannya Adam, juduli Adam fasajadu illa iblis. Hendaknya engkau sujud kepada Adam. Maka sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujud illa iblis. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam menunjukkan bahwa Adam lebih mulia dari malaikat. Itu satu ucapan. Satu kaul demikian. Maka kalau ada yang berpendapat seperti itu tidak mengapa. Karena memang faktanya adalah Allah memerintahkan malaikat untuk memuliakan Adam dengan cara memerintahkannya mereka untuk bersujud. Kalau tidak ada kemuliaan di sana, maka tidak akan mungkin Allah perintahkan hal yang seperti itu kepada mereka. Dan ini menunjukkan betapa mulianya. Sehingga ada sebagian ucapan dari para ulama, kalau manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki kedudukan yang mulia sebagai hamba Allah yang saleh, maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Sedangkan kalau mereka adalah orang-orang yang kufur, pendosa, ya, bejat dan lain sebagainya, maka mereka lebih hina dari syaitan, dari iblis sekalipun. Itulah manusia. Dua kemungkinan yang terjadi pada manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, kita hendaknya memiliki sifat-sifat kemuliaan yang ada pada diri kita. Dan sifat kemuliaan itu tidak bisa diraih dengan selonjoran. Tidak diraih dengan selonjoran, dengan tenang-tenangan. Dilakukan dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan, maka kita bersegera. Badiru bil amal. Menyegerakan untuk beramal. Kita pengennya menjadi hamba Allah yang mulia, tapi semua persyaratan itu tidak terpenuhi. Bahkan butuh kehati-hatian kita dalam perkara ini. Karena umat Islam adalah umat yang memiliki keteladanan. Lebih-lebih para duatnya, para da'inya. Mereka-mereka yang para pembawa ilmu. Jangan memberikan contoh-contoh yang tidak baik, yang membuat umat akan mengikutinya. Sholat ala waktunya, tepat pada waktunya. Dengan cara berjamaah. Seperti itu. Karena setelah syahadat di sini adalah sholat. Nanti kan begitu. Maka seorang muslim harus paham tentang hukum-hukumnya. Dan tidak sekedar teori. Tidak sekedar teori, harus dipraktekkan. Terutama para dai yang menyeru, yang mereka di pundak mereka ada ilmu. Atau mereka yang sedang belajar. Belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah. Jangan sampai dicap semangat tauhid, semangat sunnah, tapi kalau urusan sholat dilalaikan. Maksudnya apa dilalaikan? Ya sudah datang waktu sholat, ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang saja. Nanti ronde kedua, maksudnya berjamaahnya kedua. Loh, dari mana itu? Atau mengenteng-entengkan, menggampang-gampangkan. Tahu menggampang-gampangkan begini. Hanya perjalanan dari sini misalkan ke Cilimus. Lah, Cilimus kan sudah bukan Cirebon, jadi dijama sholatnya. Waduh, ini ngenteng-ngenteng, gampang-gampangkan. Ya, tapi dengan dalil-dalil yang ada, intinya dasarnya males. Nah, pulang ke sini, pulang ke Cirebon, masih jam 2 siang atau setengah 2.
Oh, saya kan udah sholat. Ini banyak saya dapati orang-orang yang semangat dengan sunnah, tapi kan caca model kayak gitu. Ini aneh dari mana? Karena apa? Itu tadi ngetengkan. Salah. Justru orang-orang yang seperti ini menerapkan sunnah dengan penuh hikmah. Apalagi dia bawa dengan keluarga yang masih orang nggak ngerti. Loh, ini apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya orang yang ngerti. Ngikuti yang itu sih akhirnya disalahpahami, keluar sedikit dijamak, keluar sedikit digosok. Ya salah, terapkan dengan penuh hikmah, dipahami, ada hukum-hukum. Demikian juga dengan sholat berjamaah. Ya subhanallah, Rasul ketika mendapati seseorang, Nabi sedang sholat, nah sholatnya Rasulullah. Kemudian selesai sholat didapati orang di luar masjid sedang ngobrol di kayak kita di emper masjid di sinilah di Selasar begitu. Didatangi oleh Nabi. Ya fulan, ma manaka antus sholli ma'ani. Apa yang menyebabkan engkau tidak sholat bersama kami? Kata dia, kata orang tersebut, saya sudah sholat di rumah di tempat kami ya Rasulullah. Maksudnya di kampungnya. Dia datang ada keperluan kepada Rasul, tapi sedang Nabi sedang sholat. Apa yang menyebabkan engkau terhalangi sholat bersama kami? Kata Nabi. Saya sudah sholat ya Rasul. Sholatlah. Ini kan menimbulkan fitnah. Ini yang sholatnya saja yang dia itu sudah sholat. Apalagi kalau di masjid kita ini misalkan terdengar seruan azan. Hanya karena dia ada keperluan. Keperluannya itu apa? Ada keperluan ke ATM. Keluar dulu. Tidak boleh itu. Ada hukumnya. Lihat urusan kayak gitu. Loh, Ustaz kok menjelaskan seperti itu? Karena ini berkaitan dengan seseorang itu beribadah kepada Allah. Enggak gampang-gampang. Katanya kita ingin orang yang benar-benar nampak persaksian kita. Kecintaan kita kepada Nabi. Pengikutan kita kepada Nabi. Menjalankan menegakkan sholat. Ini sholat nggak bisa digampangkan. Sholat di rumah, terdengar azan. Ya kan di rumah sholat. Ada hukum-hukum mereka yang memahami sunnah. Makanya orang-orang yang seperti ini cocok. Kalau lagi musim haji, berangkat haji, sholatnya itu di komplek dia aja, di pondokannya aja. Ya kan yang namanya sholat di Mekah, sama beda di Mekah dengan Masjidil Haram. Ini orang memang orang-orang yang biasa malas, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Kalau berjamaah juga kalau ya paling hanya maghrib. Setelah itu subuh apalagi. Berat untuk isya dan subuh. Kemudian menjadi contoh di tengah umat. Kasihan umat ini. Jangan seperti itu, ma'asyiral muslimin ibadallah. Kalau kita ingin menampakkan seperti itu, maka sebagai bentuk semangat kita, pengikutan kita, persaksian kita, bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan beribadah kepada Allah. Satu terdepan. Karena as-sholatu ala waktiha, sholat di atas pada waktunya itu adalah bagi kaum laki-laki ketika terdengar kumandangkan azan, maka dia mendatangi masjid. Bersegera dan bersemangat. Seperti itu wujudnya. Bukan hanya sekedar teori. Saya tahu ahlu tauhid, ahlu sunnah, ahlu tauhid, ahlu sunnah ditampakkan dengan ibadah. Makanya di pondok-pondok yang di sana mengajarkan prinsip-prinsip yang seperti ini, ustadz-ustadznya, murobi-murobinya, syekh-syekhnya, ulama-ulamanya, kiai-kiai terdepan mereka. Di depan. Di depan. Bukan sebagaimana yang sering kita dapati. Santri-santrinya suruh sholat, santri menerima tamu, apa, pimpinan pondok. Itu ada. Ya ini kan ada tamu. Ya tamunya diajak sholat. Begitu. Bukan tamunya diajak ngobrol sehingga dia meninggal. Ada kejadian? Ada. Saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan. Subhanallah. Kalau umat kayak gini, dibimbing dengan orang kayak gini, ya berat. Pantas masjid-masjid
VIP, isinya orang-orang yang sudah pensiunan, yang sudah nggak kursi, komunitas truk, komunitas. Makasih, kenapa? Tidak dicontohkan. Tidak dicontohkan bagaimana semangatnya. Kenapa? Ya itu tadi. Udah waktunya azan, keluar. Tidak balik lagi. Kemana? Ini ada keperluan. Gak boleh itu. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Kenapa? Engkau jadi fitnah. Lah kalau umurnya panjang, keluar. Tiba-tiba. Iya dengar azan. Makanya. Kalau kita mau ada keperluan, sebelum waktu azan, pergi. Nah, itu. Tapi kalau sudah azan di masjid, terdengar azan, boleh keluar. Itu hukumnya. Kalau misalkan ada dalil yang lain, saya minta dalil. Dibolehkannya amalan seperti itu. Kalau misalkan, butuh dalil ini. Ada dalil. Mana dalil? Barangkali saya belum menemukan. Minta dalil. Orang yang sudah mendengar azan kemudian boleh keluar. Untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Gak boleh. Rasul aja seperti itu. Para ulama menyatakan haram. Apalagi sudah komat. Apalagi sudah komat. Allah Akbar. Ini dia pergi. Loh, ada apa ini? Dari mana dia? Gak boleh seperti itu. Maka orang-orang yang sepertinya orang-orang yang marju. Hati-hati. Bahaya. Kalau sudah marju seperti itu ditinggalkan. Mengerikan sekali. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah. Perkara yang kita mesti hati-hati. Ya, perkara yang kita mesti hati-hati dalam perkara ini. Karena banyak akan memberikan tipuan-tipuan kepada umat. Maka kembali saya ingatkan bahwasanya seorang hamba Allah yang bersungguh-sungguh maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Ya, dan kemuliaan itu tidak diraih dengan istilahnya ongkang-ongkang, tapi dengan kesungguhan. Ya, dengan kesungguhan. Sebagaimana hadis tentang man adzani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu, sesungguhnya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah wajibkan. Sholat-sholat yang kita wajibkan itu lebih utama. Jangan mengutamakan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Kemudian kita bersungguh-sungguh. Yang wajibnya disepelekan. Tidak bisa. Tetap. Kenapa? Yang wajib itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kewajiban itu dilakukan dalam hal sholat. Kita melaksanakan secara berjamaah di masjid. Sehingga kalau kita sholat sunnah, terdengar qomat. Apakah dilanjutkan sholat sunnahnya atau diputus untuk mendapatkan sholat wajib? Putus sholat sunnahnya. Sudah dapat 1 rakaat. Tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana sholat kita? Batalkan. Biasanya dibatalkan. Kan nggak membatalkan sholat, Ustaz. Ada hadis. Idza uqimatis sholat, fala sholata illa maktubah. Apabila sudah ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Batalkan, dapat yang pertama. Ini menyelesaikan sholat sunnah, sholat wajibnya ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan rakaat pertama. Kenapa? Ini orang nggak punya ilmu, Makanya kalau terdengar ya muadzin qomat aja. Itu nanti tersinggung ada orang yang sedang sholat sunnah. Orang yang sholat sunnahnya punya ilmu. Maka ketika dikumandangkan qomat, batal dia. Enggak tersinggung, enggak baperan. Sentimen ini Pak Haji. Itu. Saya lagi sholat, langsung dikomati. Enggak ada. Yang masing-masing punya ilmu. Yang qomat muadzin, petugas muadzin, dia dengan ilmunya. Datang waktu sudah ada imamnya dan sudah bunyi, qomat saja. Kenapa? Dia punya ilmu. Harus segera ditegakkan sholat. Dan para makmumnya juga punya ilmu.
Sehingga dengan ilmu tidak ada yang namanya baperan. Tidak ada yang namanya baperan. Oh, sentimen. Gak ada. Kenapa? Ilmu semua. Itulah butuhnya ilmu. Pentingnya aksi barakallahu fikum. Agar kita tidak mudah tersinggung, tidak merasa terpojokan. Kenapa? Ya dengan ilmu tahu. Ya kalau kau, saya pernah sholat di takwa. Kan gitu ya. Sholat, kebetulan sholat sunnah, padahal tinggal hitung mundurnya detik. Kemudian koma, ya sudah batal. Saya dapat pahala, mendapatkan pahala sholat sunnah. Allah catat. Innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Makna iman di sini kata para mufassirin, sholat kalian. Nah, disinilah menunjukkan bahwa iman ya, dalam bentuk amalia itu adalah sholat. Makanya dikatakan innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Ayat ini turun ketika kiblat masjid masih ke Baitul Maqdis. Kiblat masjid kita itu ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat yang memerintahkan fa'akim wajah tegakkan sekarang wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bahwa liwajhaka syatrul Masjidil Haram, maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka orang kemudian manusia saat itu kiblatnya ke Masjidil Haram. Kata orang-orang Yahudi ini bikin syubhat. Oh, berarti sholat kalian yang dulu itu sia-sia. Karena salah kiblatnya. Dulu ke Masjid Al-Aqsa, sekarang Masjidil Haram. Maka para sahabat ragu itu. Turun ayat. Innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Iman di sini dimaknai sholat. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan sholat. Sehingga kata para ulama, yang namanya iman itu bisa dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sehingga perbuatan seseorang, sholat, itulah wujud dari iman dia. Wujud dari iman dia. Maka kembali kepada iman-iman kita, ma'asyarul muslimin ibadallah. Bersemangat di dalam ibadah, bersungguh-sungguh untuk memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang memiliki kedudukan salihul bashar. Seorang hamba yang saleh digapai dengan ibadah kepada Allah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan amal-amal kebajikan, birrul walidain, ya, senantiasa berderma, baca Al-Quran, belajar tentang ilmu dan lain sebagainya. Itu adalah amalia-amalia yang akan mengantarkan seseorang kepada solihul bashar. Itu akan dicapai dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara tirakatan, dengan nyawang, dengan meminta bantuan orang-orang yang telah tiada. Bukan, dengan amalia kita. Itulah pentingnya kita kesungguhan. Ya, untuk bisa mencapai kedudukan seperti itu. Kalau dilakukan, maka dimuliakan oleh malaikat. Dimuliakan oleh malaikat. Dan malaikat akan menghormatinya, akan memuliakannya, mendoakannya. Makanya setiap orang yang berangkat ke masjid, satu langkah, ya, oleh setiap langkahnya itu didoakan, diampuni dosanya dan diangkat derajat. Nah, sekarang saya pakai motor atau pakai mobil gimana? Tidak jalan. Kembali bahwa apa yang menjadi niatan kita dihitung sebagai sebuah langkah. Sebuah langkah. Kalau Bapak di ujung kompleks sana, datang ke sini dengan yang beda. Beda. Yang di sana butuh lebih awal datangnya untuk bisa mendapatkan saf pertama. Yang dekat beda. Maka perjuangan yang jauh itu lebih dihargai. Maka malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan mereka yang duduk di majelis ilmu. Malaikat mendoakan yang ada di saf pertama. Malaikat mendoakan setiap orang-orang yang demikian dan demikian. Menunjukkan ikhtiramnya malaikat ya, kepada hamba-hamba Allah. Inilah pentingnya kita paham tentang hakikat malaikat juga. Karena Allah menyatakan wal malaikat. Kemudian wa ulul ilmi dan ahli ilmi. Seperti apa ahli ilmi? Untuk kita pun perlu untuk mempelajarinya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam katsiran katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.